Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dalam program Tasbih Idul Fitri bersama saya Luqman Rifai dengan tema indahnya silaturahim. Para pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu di antara aktivitas yang sering kita lakukan di saat Idul Fitri adalah menjalin tali silaturahim. Silaturahim dalam bahasa Arab terambil dari dua kata, dari kata silatun dan kata ar-rahim. Silatun makna yang pertama bermakna menyambung, sementara ar-rahim mengandung makna orang-orang yang ada hubungan kekeluargaan atau kekerabatan. Dengan demikian secara sederhana, silaturahim mengandung makna menyambung tali persaudaraan di antara kita sesama umat manusia. Namun demikian ada sebagian ulama ahli bahasa yang mengatakan silatun itu maknanya menyambung, ar-rahim maknanya adalah kasih sayang. Dengan demikian silaturahim juga mengandung makna menyambung rasa kasih sayang di antara kita semua. Oleh karena itu semua aktivitas yang bisa menumbuh kembangkan rasa kasih sayang di antara kita sesama manusia sesungguhnya itu termasuk dari cakupan makna silaturahim. Di dalam Islam, silaturahim memiliki kedudukan yang amat utama bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sudah sepatutnya seorang muslim untuk senantiasa menjaga dan menjalin tali silaturahim di antara kita semua. Apa saja keutamaan yang didapatkan bagi kita yang senantiasa menjaga tali silaturahim? Yang pertama, silaturahim merupakan tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Maka dengan demikian jelas bahwasanya menambung tali silaturahim merupakan tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dengan kata lain, sehebat apapun amal ibadahnya, setekun apapun sholatnya, zikir, baca Qur'annya, infak sedekahnya, bahkan mungkin berapa kali dia haji dan umrah, akan tetapi kalau dia masih suka memutuskan tali silaturahim, maka tidak termasuk tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Oleh sebab itu, maka menyambung tali silaturahim adalah sesuatu yang harus kita jaga dalam hidup ini. Karena kita sebagai hamba Allah yang dikatakan benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, bukan hanya dilihat bagaimana hubungan kita dengan Allah, tapi Allah juga melihat bagaimana interaksi kita terhadap sesama manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Duribat alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas." Akan ditimpakan kehinaan kepada siapapun dan dimanapun ia berada, kecuali dia membangun dua hubungan baik. Pertama, membangun hubungan dengan Allah. Yang kedua, membangun hubungan terhadap sesama manusia.
Menyambung hubungan baik dengan Allah dapat kita implementasikan dengan senantiasa istiqomah menjaga sholat 5 waktu, dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dengan menunaikan zakat, dengan melaksanakan ibadah haji dan umrah bagi yang mampu, dengan memperbanyak zikir, baca Quran, dan begitu seterusnya. Sementara dimensi membangun hablum minan nas tidak ada lain dengan cara mengukuhkan tali persaudaraan di antara kita, mengukuhkan tali silaturahim di antara kita. Kenapa? Karena sekali lagi, Allah bukan hanya melihat bagaimana ibadah-ibadah kita kepada Allah, tapi Allah juga memperhatikan bagaimana interaksi kita terhadap sesama manusia. Bagaimana seorang suami berinteraksi dengan istrinya, bagaimana dia bergaul dengan tetangganya, bagaimana kita sebagai orang anak memperlakukan kedua orang tua kita, bagaimana orang tua berinteraksi dengan anak-anaknya, bagaimana kita bergaul dengan tetangga, masyarakat, termasuk dengan saudara kita sebangsa. Oleh sebab itu, sekali lagi, bahwa salah satu pentingnya kenapa kita menjaga tali silaturahim, karena ingat, menjalin tali silaturahim merupakan tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan yang sesungguh-sungguhnya. Oleh karena itu, sekali lagi, sehebat apapun amal ibadah orang, tapi kalau dia masih suka memutuskan tali silaturahim, belumlah dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir secara sejati. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan membangun tali silaturahim adalah silaturahim merupakan kunci untuk melapangkan rizki. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ayyubsita lahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Maka jelas di sini baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya silaturahim merupakan salah satu di antara kunci pembuka pintu rizki kita. Bagaimana kita membuktikan secara teoritis bahwasanya silaturahim itu benar-benar bisa melapangkan rezeki? Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah, kita bisa uji dalam satu kenyataan bahwasanya apa yang disabdakan Rasulullah, silaturahim itu melapangkan rezeki, memang benar adanya. Salah satu contoh sederhana boleh kita melihat, misalkan di tengah-tengah perumahan kita, ada mungkin kita bertetangga dengan sejumlah orang yang sama-sama membuka usaha. Mungkin bisa jadi barang yang dijual sama, harganya pun sama, kualitasnya pun sama, tapi yang satu, sang penjual toko ini adalah orang yang ahli silaturahim, orangnya lemah lembut, orangnya rukun dengan keluarga, orangnya akur dengan tetangga, dengan yang lebih muda dia penuh kasih sayang, dengan yang lebih tua dia sopan. Sementara yang satunya, orang membuka toko misalkan, ya, orangnya adalah orang yang anti silaturahim, dia tidak pernah tersenyum terhadap sesama manusia, dengan keluarga bermusuhan, dengan tetangga tidak akur, dengan yang muda nggak ada kasih sayang, dengan yang tua tidak ada rasa sopan. Maka boleh kita lihat, kira-kira orang lebih suka berbelanja dengan orang yang bagus silaturahimnya, ataukah lebih suka berbelanja dengan orang yang buruk silaturahimnya? Maka insya Allah dapat kita pastikan orang akan lebih suka berbondong-bondong belanja dengan orang yang bagus hubungan silaturahimnya. Maka dengan demikian jelas salah satu bukti bahwa orang yang menjaga tali silaturahim menjadi salah satu kunci untuk menjadi pembuka pintu rizkinya. Begitu juga dalam kehidupan yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah, bisa kita menyaksikan ada barangkali orang
yang dalam hidupnya bagus silaturahimnya, dengan tetangga akur, dengan keluarga rukun, dengan rekan kerja bisa bekerja sama, dengan yang lebih tua menghormati, dengan yang lebih muda menyayangi. Ketika orang ini misalkan pada suatu ketika terkena dampak putus hubungan kerja, tidak dapat pekerjaan, tapi kalau orang ini bagus hubungan silaturahimnya, maka biasanya akan banyak orang menawarkan barangkali peluang-peluang untuk orang yang bagus silaturahimnya ini. Kenapa? Karena sungguh sangat berkesan di hati banyak orang. Tapi sebaliknya, kalau seandainya orang yang terhenti dari pekerjaannya ini adalah orang yang buruk silaturahimnya, ya, dengan keluarga tidak akur, dengan tetangga tidak mau rukun, dengan atasan ngelunjak, dengan bawahan nginjak, maka orang yang seperti ini ketika jatuh, ketika tidak mendapatkan pekerjaan, ya, mungkin jangankan orang menawarkan peluang pekerjaan untuknya, tapi bisa jadi justru orang mungkin bertepuk tangan, tersenyum melihat keadaan orang ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW menjadi bukti bahwa silaturahim melapangkan rezeki itu juga benar adanya. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita ingin buktikan bahwa silaturahim itu melapangkan rezeki. Bukankah ketika kita bersilaturahim di rumah seseorang tanpa kita minta, mungkin akan dihadiahkan, disuguhkan mungkin segelas air, mungkin ada makanan kecil diberikan kepada kita. Kenapa? Karena kita telah bersilaturahim ke rumah itu. Itu menunjukkan bukti sekali lagi bahwasanya silaturahim melapangkan rezeki. Sangat benar apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW terbukti dalam hidup dan kehidupan kita. Para pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan menjalin tali silaturahim adalah silaturahim itu akan memanjangkan umur kita. Mana dalil yang menunjukkan hal ini? Hal tersebut sama sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW yang tadi kita sampaikan, man ahabba ayyusitalahu fi rizki wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Oleh sebab itu, siapapun di antara kita yang ingin Allah panjangkan umur usia kita, maka hendaklah kita menjadi orang yang gemar untuk menjalin tali silaturahim di antara kita. Lalu makna silaturahim itu memanjangkan umur bagaimana? Bukankah umur manusia telah digariskan oleh Allah? Disinilah para ulama setidaknya ada dua pendapat besar memaknai silaturahim itu memanjangkan umur. Makna yang pertama, bahwasanya secara nyata Allah memang memanjangkan umur orang ini dari aspek kuantitasnya. Maknanya, ada seseorang barangkali di catatan takdir Allah ditakdirkan usianya 60 tahun dia wafat, tapi Allah takdirkan orang ini menjadi orang yang gemar silaturahim. Lalu kemudian Allah akan mewafatkan orang ini mungkin di usia 65 tahun karena sebab silaturahim yang dilakukannya. Namun ada sebagian ulama yang memaknai memanjangkan tali silaturahim itu bukan dari aspek kuantitas, tapi dari aspek kualitasnya. Memang dia meninggal di usia mungkin 60 tahun, tapi dengan gemarnya silaturahim, ketika ada orang yang sakit dia menjenguk, ada yang berduka datang berbela sungkawa, ada yang kesulitan dia bantu, ya, ketika ada saudara dia sering mengunjungi. Maka umur yang dipakai untuk aktivitas silaturahim ini akan meningkatkan kualitas umur orang ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, para pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang ahli silaturahim, yang akan melapangkan rezeki dan juga akan menjadikan kita bersama-sama menjadi orang yang senantiasa dipanjangkan umur kita, baik kualitas ataupun kuantitas umur kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pemirsa Batam TV, tetaplah bersama kami dalam program Tasbih Idul Fitri. Kami akan kembali sesaat lagi. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Halo Batam, mau tahu tentang dunia pendidikan dan peluang karir di masa depan? Yuk saksikan UIB EduTalks, program talk show inspiratif yang membahas segala hal tentang pendidikan, pengembangan diri, dan tips sukses di era modern. Dari informasi kampus, program studi unggulan, hingga kisah sukses alumni, semuanya akan dibahas tuntas di sini. Saksikan UIB EduTalks setiap Kamis pukul 3 sore hanya di Batam Televisi. UIB EduTalks menginspirasi masa depan Anda. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tasbih Idul Fitri. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang
4, bahwasanya silaturahim akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan memutuskan tali silaturahim akan memutuskan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasul mengutip satu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anar Rahman khalaqtu rahim wa saqaqtu laha isman min ismi, faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu." Aku adalah zat yang maha rahman, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku ciptakan Ar-Rahim, kasih sayang. Barang siapa yang suka menyambung kasih sayang silaturahim itu, maka akan aku sambungkan rahmat untuknya. Tapi barang siapa yang suka memutuskan tali silaturahim, maka akan aku putuskan juga untuknya. Hal ini mengandung makna bahwa betapa silaturahim di dalam ajaran agama Islam akan menjadi kunci terbukanya rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakinlah, bagi kita yang gemar untuk menyambung tali silaturahim, maka niscaya akan Allah hadirkan rahmat dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, apabila kita suka memutuskan tali silaturahim di antara kita sesama manusia, maka Allah pun juga akan memutuskan rahmat untuk kita semua. Oleh karena itu, jadilah seorang pribadi yang senantiasa berusaha untuk menyambung tali silaturahim. Bahkan seandainya ada silaturahim yang terputus, jadilah orang yang punya inisiatif untuk menyambung kembali yang terputus itu. Karena baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, "Laisal wasil bil mukafi, walakinal wasil man idza qutiat rahimuhu wasalah." Yang dikatakan ahli silaturahim itu bukan orang yang membalas kebaikan orang lain, tapi orang yang ahli silaturahim itu adalah orang yang apabila silaturahimnya terputus, dia akan mencoba untuk menyambungnya kembali. Maknanya apa? Dalam kehidupan bisa jadi ada orang yang berbuat baik karena membalas kebaikan orang lain. Maka Nabi menyatakan laisal wasil bil mukafi. Yang dikatakan orang menyambung silaturahim bukan sekedar membalas kebaikan orang. Artinya, kalau ada orang mengucapkan salam, kita jawab salamnya, itu biasa. Ada orang berkunjung ke rumah kita, kita balik mengunjungi rumahnya, itu wajar. Ada orang membantu kita, kita balik membantu dia, itu lumrah. Ya, ada orang memberikan hadiah kepada kita, kita balik memberikan hadiah kepadanya, itu biasa. Tapi yang luar biasa silaturahimnya, kata Rasulullah, adalah orang yang apabila terputus tali silaturahim, dia punya inisiatif untuk menyambung kembali yang terputus itu. Dan memang ini nggak mudah. Ya, pada saat kita terputus tali silaturahim, bisa jadi kita akan mensoal siapa benar, siapa salah. Tapi di hadapan Allah, di hadapan Rasul, yang terbaik di antara mereka siapa? Orang yang punya inisiatif untuk menyambung kembali. Dalam prakteknya nggak mudah, para pemirsa yang dirahmati Allah. Kalau sedang terputus, bisa jadi mohon maaf, kita ketemu orang itu, kita ucapkan salam. Kadang-kadang yang ngucapin salam kita, tapi mereka tidak respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jawab sama dia. Ya. Tapi karena kita tahu bahwa menyambung silaturahim itu merupakan amalan yang mulia, kita berusaha untuk tetap sabar. Besok jumpa lagi, kita ucapkan salam lagi, Assalamualaikum. Mungkin dia ya jawab tapi suaranya seperti harimau. Ya. Apakah kita sakit hati? Kalau dipikir mungkin sakit hati. Tapi ingat sabda Rasulullah, yang terbaik adalah orang yang berusaha untuk memperbaiki silaturahim. Kita coba lagi, sampai kemudian silaturahim ini cair karena inisiatif kita. Maka kitalah
ya, yang dinyatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, orang yang benar-benar ahli silaturahim, yaitu orang yang di saat silaturahim terputus, dia berusaha untuk mencairkan silaturahim yang terputus ini. Oleh karena itu, ya sekali lagi, dalam suasana Idul Fitri ini, ayo, mungkin di antara kita masih ada saudara-saudara kita yang mungkin belum kita maafkan, baik dari abang, adik, kakak kandung kita, mungkin dari tetangga kita, dari om tante kita, atau dari siapapun. Maka kesempatan kita di Idul Fitri ini kesempatan untuk memperbaiki tali silaturahim kita. Karena ingat, ya, sebagaimana dalam hadits qudsi tadi, orang yang gemar menyambung tali silaturahim akan senantiasa disambungkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang yang gemar memutuskan tali silaturahim, maka Allah juga putuskan rahmat. Oleh karena itu dalam Islam, kalau ada terjadi kemarau panjang, disyariatkan orang melaksanakan salat sunnah istisqa, salat sunnah minta hujan. Bagaimana biar hujan itu bisa turun? Dengan salat istisqa yang kita lakukan. Para ulama menganjurkan, jangan hanya salat istisqa, tapi sebelum istisqa lakukan sejumlah kesunahan. Salah satu yang disunahkan, sebelum salat istisqa kita dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena doanya orang yang puasa itu mustajabah. Sebelum salat istisqa kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu bisa menolak bala dari Allah Ta'ala. Begitu juga sebelum salat istisqa kita dianjurkan oleh para ulama salafus saleh untuk memperbaiki tali silaturahim di antara kita semua. Karena bisa jadi tidak turunnya hujan atau mara bahaya yang menimpa kita disebabkan karena terputusnya tali silaturahim di antara kita semua. Ya, itulah cara kita memaknai bagaimana kadang-kadang terputusnya silaturahim itu bisa menjadi terputusnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang punya satu problem kehidupan. Segala cara sudah kita lakukan, salat hajat sudah kita tunaikan, doa sudah kita panjatkan, tapi masalah kok tidak sirna dalam hidup kita. Maka salah satu yang perlu kita evaluasi, jangan-jangan Allah tidak memberikan rahmat kepada kita. Mungkin ada silaturahim yang terputus. Mungkin kita nggak tegur sapa dengan abang, adik, kakak kandung kita. Mungkin kita nggak tegur sapa bahkan dengan ayah, ibu kandung kita. Mungkin kita nggak tegur sapa dengan om tante kita, paman kita, bibi kita. Atau mungkin kita tidak akur dengan tetangga kita. Ingat, itu semua kadang-kadang bisa menyebabkan terhijabnya rahmat Allah untuk kita semua. Kemudian yang terakhir, salah satu di antara keutamaan silaturahim adalah silaturahim bisa mendekatkan kita kepada surga, dan memutuskan tali silaturahim bisa menghantarkan kita ke neraka. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Oleh sebab itu, bagi kita yang ingin mendambakan surga Allah Subhanahu wa taala, maka perbaikilah tali silaturahim kita. Karena ingat, orang yang dalam hidupnya gemar memutuskan tali silaturahim, maka akan dekat dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bersempena dengan Idul Fitri ini kita bersama-sama bisa memaknai silaturahim dengan benar, dan kita bisa aplikasikan silaturahim dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita digolongkan oleh Allah sebagai orang masuk kategori minal aidin wal faizin, orang yang kembali pada fitrah kesucian dan menjadi orang-orang yang beruntung mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa Batam TV dalam program Tasbih Idul Fitri. Saya Lukman Rifai pamit undur diri dan mengucapkan ja'alallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang kembali pada fitrah kesucian kita dan menjadi orang-orang yang beruntung mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pepaya sudah dibelah, tibalah saatnya untuk dimakan. Jika ada kata dan perbuatan yang salah, sudilah kiranya untuk dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wa'afu minkum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.